Ini orang Jawa ngunek-ngunek yang olok-olok itu hampir semuanya diredam secara baik. Tapi kan realnya sendiri masyarakat memambang itu menikmati karena masyarakat itu melihatnya dari sisi kenikmatan dan kemanfaatan. Jangan mengambil kebijakan yang ekstrim. Itu telah menyejukkan begitu banyak masyarakat yang menganggap bahwa tidak akan ada naik BBM, tidak akan ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang membuatkan masyarakat itu istilahnya terbebani. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah, ini apa ya? Ini lagi rame tuh. Beberapa hari lagi Pak Jokowi akan lengser, ya kan. Minggu kemarin keluar kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi 75%. Ya. Wih. Ini mungkin tertinggi lah. B ya masih padahal slam dunk. Padahal harusnya pemahaman orang lemdak ya. Jadi harusnya sudah. Ya namanya tinggal berapa hari orang udah nggak happy lah sama Jokowi, ya bodo amat. Kita udah mikirkan presiden terpilih yang sangat dihormati. Jadi orang udah berbondong-bondong kepada presiden terpilih. Tapi faktanya menghormati presiden terpilih pasti. Karena namanya presiden terpilih yang akan datang. Terutama para elit sudah mulai PDKT kan begitu. Siapa tahu dapat posisi. Tetapi semua elit juga dan pengusaha masih mendekat dengan Pak Presiden. Ini luar biasa. Luar biasa. 75% itu debatable. Iya. Debatable. 75% itu banyak yang mengasumsikan bahwa ini angka kepercayaan yang tinggi. Itu kan angka yang luar biasa. Enggak, sebenarnya turun. Ya, dari jadi pertengahan September itu masih 82%. Ya. Nah, sekarang itu turun menjadi 75%. Ya. Kan gitu. Ya. Itu pun masih oke lah. 75 itu masih B itu. Masih. Tetapi ada juga lembaga-lembaga yang mengatakan masih di atas 80 juga. Artinya antara 75 sampai 85 itu masih tergantung survei siapa yang melakukan. Kan gitu. Tapi apapun itu di atas 70 udah oke lah. Oke lah. Ya, pokoknya menggembirakan. Kan 60 aja bagus. 60 udah bagus kok. Ini karena tinggal berapa hari, masalah tinggal berapa hari itu. Nah, kita menghitung hari lah. Menurut Pak Trubus. Nah, ini tamu apa nih? Kok belum dikenalin kok langsung ditanya? Iya Pak Trubus, ini semua orang udah kenal soalnya. Seorang pengamat kebijakan publik. Trubus Rahadian Shah. Kena kondang lah ya. Sering muncul di berbagai media mainstream. Cukup lantang. Jadi galak. Gimana menurut Pak Trubus? Iya, saya melihat tingkat kepercayaan sampai 75% itu lebih disebabkan sebenarnya dua hal. Pertama dari sisi Pak Jokowi sendiri yang memang ya komunikasinya cukup bisa diterima publik gitu ya. Artinya tidak berbau provokatif atau malah istilahnya merendahkan publik secara keseluruhan. Kemudian merasa mengayomi, jadi publik itu merasa adem, nyaman. Itu suasana transisi itu adem. Iya, tidak ada gejolak-gejolak yang sifatnya membawa tokoh-tokoh tertentu terpancing untuk menyemakan hal yang negatif gitu. Seperti itu. Jadi Pak Jokowi mampu meredam segala emosi maupun segala kritik-kritik publik maupun malah ini orang Jawa ngunek-ngunek yang olok-olok itu hampir semuanya diredam secara baik. Itu yang menyebabkan usaha orang yang penyinyir itu masih terus, tetapi sudah masyarakat sudah mendeteksi hanya 4L. Lu lagi. itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi publiknya sendiri, memang publik kita sudah pada posisi secara demokrasi sudah mapan gitu ya. Cara berpikirnya itu sudah pada tataran rasionalitas. Kalau misalnya emosi tentu namanya manusia emosi, tapi rasionalitasnya lebih diprioritaskan. Itu padahal banyak pengamat atau orang-orang tertentu yang mengatakan tidak waras. Karena mereka selalu mengatakan kita yang waras kan gitu kan. Seolah-olah pendengarnya tidak ada yang waras atau publik nggak waras. Tapi kan realnya sendiri masyarakat
memambang itu menikmati, karena masyarakat itu melihatnya dari sisi kenikmatan dan kemanfaatan. Itu sepanjang itu menikmati, dia menikmati, saya puas dengan kondisi yang ada. Saya mau butuh minum tinggal beli, ya kan, saya mau butuh makan tinggal beli, artinya semua tersedia. Masyarakat itu akan merasa marah kalau kenikmatannya nggak ada, mau beli kok nggak ada. Nah, sandang pangan sarbotinuku lah. Sarbotinuku itu kan bukan soal mahal atau murah, tetapi bisa terbeli. Ada ketersediaan tersediaan cukup. Manfaat ya pikir ini sesuai kebutuhan saya. Saya butuh beras, ada beras itu. Manfaat untuk saya. Saya butuh beras yang berasnya rojo lele, ada rojo lele. Yang murah ada. Yang murah banget kamu impor ada. Yang mau mahal ada. Mau mahal ada. Yang pulen banget ada. Gitu. Jadi masyarakat nggak ada rasa apa istilahnya biar merasa dimarginalkan kalau bahasa kerennya, atau bahasanya tersisihkan, atau masyarakat merasa ya direndahkan gitu ya. Jadi itu kondisinya seperti itu. Maka puas akhirnya. Nah, kalau bahasa Pancasila kan kesannya terus di situ ada kegotong royongan yang baik, itu bahasa Pancasila. Kalau bahasanya orang Amerika itu ada social capital yang bagus. Itu bahasanya orang Amerika kan. Fukuyama kan bilang begitu. Tapi yang jelas bahwa masyarakat kita itu sudah ada kenikmatan, kemanfaatan itu dia dapatkan, sehingga tidak ada unsur kemarahan masyarakat, nggak ada. Ketika Pak Jokowi mengatakan ada kesalahan, tidak ada masyarakat mengatakan Pak Jokowi kok inkonsisten misalnya, Pak Jokowi kok mencela-mencela, itu nggak ada bahasa seperti itu. Yang ada masyarakat memaklumi bahwa memang memimpin negara ini juga nggak mudah gitu loh. Yang penting bagi masyarakat, saya membutuhkan sesuatu yang saya butuhkan ada, itu aja. Padahal para penyinyir nyerangnya pagi siang sore malam. Jadi menurut Bapak 75% itu masuk logika? Masuk logika. Menurut seorang pengamat publik, kebijakan publik. Ya, masuk logika dalam arti bahwa situasi yang kita sekarang disebut lemdak itu kan, istilah bebek lumpuh itu harusnya tidak ada. Bahkan kata-kata Pak Jokowi yang terakhir apa? Jangan mengambil kebijakan yang ekstrim. Itu telah menyejukkan begitu banyak masyarakat yang menganggap bahwa tidak akan ada naik BBM, tidak akan ada yang namanya kebijakan-kebijakan yang membuatkan masyarakat itu istilahnya terbebani. Aji mumpung lah ya Pak ya. Aji mumpung itu nggak boleh. Artinya kita masyarakat tinggal pelayanan umum aja lah. Semua saking menunggu pelantikan kan. Makanya itu kan itu komunikasi presiden itu sangat ini. Nah, ini keteladanan dari Presiden. Kemudian saya melihat juga memberikan statement-statement yang adem lah tadi, kemudian optimisme. Optimisme dan sehingga peralihan ini memang sesuatu yang diharapkan oleh publik sejak awal. Kenapa publik mengharapkan satu putaran? Karena dia mengharapkan sesuatu ini suasana nyaman, Pak. Sudah bosen masyarakat itu ribut, ya kan, terus ada kerusuhan, itu masyarakat sudah nggak tertarik gitu. Pokoknya rasa aman dan nyaman itu yang dicari. Maka mau pilihannya 1, 2, 3, pokoknya saya pilih yakin nomor 2 sudah selesai. Jadi masyarakat maunya seperti itu. Bukan itu instan, bukan. Ada politisi yang nyinyir mengatakan mau itu instan, terlalu direkayasa, terlalu untuk kepentingan masyarakat nggak dengar ya. Nyatanya yang tidak semua pemilih. Kalau 70 Pak Prabowo kan cuma 58. Ini yang milih 75. Berarti kan lebih dari yang ini kan. Termasuk yang nyinyir mungkin juga ikut milih juga. Karena masyarakat kita kan biasa hipokritnya tinggi kan gitu ya, dan memilih gitu ya. Padahal aslinya tidak. Itu persoalan. Nah, terkait dengan deflasi 5 bulan ini, ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif. Dari sisi kebijakan publik, apa sih yang mempengaruhi kira-kira turunnya turunnya harga-harga yang menjadi deflasi? Ini kan jarang terjadi di Indonesia deflasi itu ya. Dalam normal kayak gini deflasi kan luar biasa. Iya, kalau dalam pandangan kebijakan publik itu kan gini, publik itu kan selalu punya itu keinginan, ya kemudian ego, itu hasratnya yang sesuai dengan kemauan seleranya. Kemudian ada super ego, itu rasa bagaimana kemudian aturan-aturan yang ada itu diikuti, gitu karena kepatuhan. Ya kan, kemudian ada lagi yang namanya thanatos, itu rasa
rasa tidak suka tapi diredam secara baik sehingga tidak perlu ini bahasanya toleransinya tinggi. Ya kan ada juga bahasa yang disebut istilahnya itu eros. Masyarakat itu ada rasa sayang, peduli kepada yang lainnya. Kalau ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang kena bencana, itu bagian dari kita bersama kan gitu. Nah, kemudian ketika ada persoalan deflasi ini, itu masyarakat menganggapnya itu sesuatu yang positif-positif saja. Karena apa? Karena yang egonya itu semuanya terkendali, Pak. Nah, itu yang akar-akar itulah yang kemudian seringkali tidak dipahami oleh ya mungkin yang kurang memahami dinamika tentang personality namanya, personality publik. Jadi karena personality publik itu sesuatu yang sifatnya di mana segala hal itu sangat memiliki karakteristik yang sesuai kebutuhan. Ya, gitu. Jadi menurunnya harga bukan berarti ekonomi nggak jalan, nggak jalan. Kemudian daya beli masyarakat turun, itu bukan. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Dan itu kalau Indonesia bukan. Bisa saja karena tadi ada transportasi yang memang lancar. Karena infrastruktur kita diakui seluruh. Bayangan Pak Guru, dari Jakarta sampai ke Surabaya sekarang mau jalan darat bisa, lewat darat atas bisa, lewat kereta api bisa, lewat laut bisa. Sumatera produk buku dari Palembang ya. Nah, semuanya durian apa yang didapat? Jeruk Medan ada. Ya kan, orang membutuhkan, orang di Jogja mau cuma butuh berapa hari sampai Jakarta, Jawa ya. Ini kan menunjukkan betapa kemudian kelancaran transportasi itu menyebabkan kemudian harga murah. Turun walaupun nggak murah banget. Kalau murah banget tentu karena itu kan menyangkut produksi, kos produksi. Itu tapi yang jelas masyarakat menikmati ada kemanfaatan tadi, ya kan. Kemudian masyarakat memandang bahwa apa yang dia butuhkan itu ada dan sekarang posisinya murah lagi. Itu sepanjang deflasi tidak terlalu tajam ya. Ya kalau terlalu tajam nanti bahaya juga. Mas Yan. Karena gini, yang rugi produsen. Yang nggak dikeluhkan kan misalnya Kak petani itu kan mengatakan deflasi harga murah. Justru petani sekarang diuntungkan karena kemarin harga gabah yang kemudian tinggi gitu ya, kemudian sekarang turun itu, tapi kan terus disertai harga-harga yang lain turun. Cabai turun, transportasi bawang murah, turun, transportasi murah, logistiknya tersedia dengan ini, daripada dulu harga gabah naik barang tinggi. Ada. Wah, barangnya nggak ada. Beras mau ini saya cari beras pulen setengah mati nggak ada. Kan seperti itu. Dulu dikatakan pupuk itu sulit, tapi sekarang pupuk ada mereka. Harganya turun. Itu yang menyebabkan. Jadi sekarang situasi yang memang debatable sih ya, tapi yang jelas realita kita bicara kebijakan publik kan berarti bicara empiris. Kehidupan sehari nyata-nyata. Nggak ada kok masalah yang benturan ini kan nggak ada konflik. Kemudian karena harga turun tidak produksi nggak ada. Kemudian ada masyarakat mogok, ya nggak ada. Ya malah justru yang mogok-mogok yang mereka kategori ini di ranah pemerintah sendiri kayak dari kejaksaan, hakim, bukan mogok, Pak. Cuti bersama. Itu tapi kan publiknya ancaman cuti bersama. Publik ada nggak seperti itu? Nggak ada, nggak temukan. Justru aparatur ya. Aparatur yang ini kan kategori urusan government lah itu ya. Tapi yang masalah publiknya nggak ada. Itu yang artinya tidak ada petani yang karena harga deflasi terus belum tentu juga di petani turun loh. Jangan-jangan transportnya yang turun harganya. Turun dan nggak ada kan masalah kemudian mogok nggak nanam padi. Nggak nanam ini kan nggak ada. Kan nanam sayur nggak perlu, misalnya nanam singkong juga nggak ada. Ya bahkan tetap nanam terus ya. Pemerintah menurunkan yang namanya kebijakan food estate. Food estate yang diharapkan itu menjadi nanti semua pangan itu melalui food estate itu. Publik masyarakat nggak merasa ini kok itu sebagai persaingan, bukan. Malah justru menganggap itu bagus. Karena nanti ketercukupan dan produk-produk pertanian yang kami olah ini, yang kami bikin atau kita tanam ini ujung-ujung nanti masuk ke situ juga gitu. Saling support, saling mendukung. Gitu. Karena memang masyarakat kita kan seleranya sudah macam-macam. Makanan itu ada yang jenisnya A, B, C dengan tingkat gizi yang berbeda-beda kan begitu. Masyarakat kan pilihannya kan sekarang banyak. Dunia publik kan dunia pilihan. Itu yang kondisinya seperti itu. Terus ini Pak, apa yang menjadi modal paling kuat pemerintahan Pak Prabowo besok yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi secara publik? Secara publik modal yang paling kuat adalah ini kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, dan ada lagi ini
kestabilan politik sebenarnya itu sangat ini karena kan penting, saya melihat bagaimana ya parpol-parpol semuanya maunya duduk bersama sih ya. Kalau bahasanya berkoalisi kerennya kan gitu. Tapi yang jelas bahwa ada persoalan kestabilan ekonomi itu tadi yang terkaitan dengan deflasi, terkait dengan apa namanya harga-harga yang kemudian makin bisa dinikmati oleh masyarakat itu juga sangat terjangkau. Kemudian juga masyarakat menganggap bahwa semua apa yang dia produksi itu juga laku di pasaran. Kan nggak ada kemudian juga menanam ini pas panen, taruhlah misalnya panen jengkol gitu ya. Terus akhirnya jengkol nggak laku kan nggak ada. Gitu loh. Panen pepaya, borong itu tetap aja laku juga. Panen ini apa namanya jeruk, laku dia jeruk, nggak ada kemudian jeruk sampai membusuk, kita kan nggak ada. Kenapa? Kembali transportasi tadi, yang kemudian mudah juga permudah, ada permintaan penawaran yang saling membutuhkan. Jadi syukur-syukur bisa murah sandang, murah pangkang, sarwo bisa tinuku. Itu bisa tercapai nanti, tercapai. Bisa murah sandang. Jadi kalau dalang-dalang dulu kan murah sandang, murah pangkang, kang sarwo bisa tinuku. Busono tanpa ini. Jadi orang dengan kalau harga tanah menjadi bisa deflasi juga, alhamdulillah. Bisa. Jangan sampai kalau tanah inflasi susah. Bahkan ada yang punya rumah. Milenial nggak bisa beli. Iya, karena sebenarnya kan pemerintah juga sudah merancang yang namanya ini intervensi terhadap tanah itu sendiri. Lahan-lahan itu harganya kan distandarisasi, Pak. Sebenarnya ada upaya seperti itu. Karena apa? Ada supaya bank tanah, bahasanya bank tanah. Sehingga nanti tidak ada istilahnya konglomerasi terhadap satu tanah lahan itu udah nggak ada. Ya kalau dulu itu karena sulit karena ada konglomerasi itu. Ada satu apa perusahaan misalnya. Perusahaan korporasi lah menguasai begitu lahan, begitu ini lahannya akhirnya gitu. Tidur mangkrak, terlantar. Nunggu harga naik. Nah, sekarang masyarakat justru melihat tanah yang mangkrak atau tanah yang kategori terlantar itu justru oleh ini pemerintah daerah termasuk di dalam tokoh-tokoh masyarakat itu dipersilahkan untuk diolah. Itu jadi dipersilahkan. Kan masalahnya kan sekarang gini, yang namanya hak gendom kepemilikan ya sudah miliknya si A. Tapi masyarakat yang menggunakan ya saya hanya menggunakan saja, memanfaatkan membuat. Yang penting kami dapat kan sudah, apalagi kemudian si pemilik tadi mengatakan sudah diolah, alhamdulillah karena nanti kalau enggak dia kena pajak lagi kan terlantar. Daripada mending diolah saja kan. Jadi olah-olahan ini hasilnya produknya apa? Kemudian berupa apa produk-produk pertanian, perkebunan, produk makanan semuanya jadi tersedia. Begitu. Jadi kebijakan publik di era Pak Prabowo kemungkinannya semakin baik ya. Kalau saya melihatnya baik karena Pak Prabowo lebih memperhatikan masyarakat yang disebut MPR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kan masyarakat itu ada berpenghasilan rendah, kalau di atas namanya MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung. Nah, itu ada MBT ya, ada 10 juta itu yang gede enggak, kan itu. Nah, ini kan yang rame kemudian tapera mau dipaksakan lagi kepada MBT kan. MBR enggak kena tapera. Nanti itu karena dia itu 5 juta. Kalau yang 10 juta itu kan namanya MBT. Nah, itu yang akan kena tapera, tetapi kan tentu ini masih didiskusikan lagi karena apa pelaku usaha yang belum mau. Karena apa? Karena di situ karena 3%, ada kewajiban 0,5% untuk pekerjanya itu. Yang untung. Yang untung itu. Sebenarnya tapi pengurus pekerja nggak setuju apa? Pengurusnya. Itu pengurusnya karena nggak paham maksudnya itu. Pengurusnya ada agenda lain lah itu bisa lagi. Padahal tapera itu sesungguhnya menguntungkan pekerja ya? Ya menguntungkan pekerja karena dia kan jadi gini, generasi ke depan ada namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu generasi yang sebenarnya menengah dia, tapi dia diharapkan banyak kebutuhan orang tua di kampung lah, kebutuhan anak ponakan untuk ininya, jadi kebutuhan ekonomi yang banyak. Tapi sesungguhnya mereka ini dihadapkan oleh ya ketidakmampuan karena kebutuhan tadi kan otomatis namanya dimintain ponakan kuliah, dimintain anak sekolah untuk saudara, tetangga yang ini kan kebiasaan gotong royong. Nah, gotong royong tadi kan ada rasa rasa sayang peduli kepada ini kan ada tuh. Nah, bahasa ini ada CRT kalau bahasa kerennya. Itu bahasanya. Nah, sehingga yang terjadi mereka itu membutuhkan rumah. Gitu. Walaupun ada riset mengatakan Gen Z tidak butuh rumah, itu Gen Z pengertian rumah ini rumah dalam pengertian gedung, tapi rumah tapak dia butuhkan.
Jadi rumahnya bukan rumah real estate bukan, dia nggak butuh memang. Tapi rumah tapak dia butuh. Iya, namanya tempat tinggal. Ya pokoknya sekitar ya tanahnya sekitar 60 meter lah. Rata-rata itu dibutuhkan. Karena anak generasi muda sekarang itu yang Gen Z itu memang surveinya tidak memerlukan tanah yang besar karena apa? Perawatannya. Kemudian juga pajaknya, kemudian macam-macam lah segala Gen kan masih tergolong muda-muda. Lah iya kan kerja baru 24 tahun masih aslinya wajar lah. Wajar ya kan, yang penting saya punya aja ini. Sekarang gitu. alat-alat juga ringkes-ringkes Pak. Iya, ringkes-ringkes kan. Praktis semua, nggak kayak zaman dulu kompornya gede semua. Sekarang kan makan juga orang sekarang ini karena apa? Makanan itu tinggal pilih yang gizinya tinggi. Semakin gizinya tinggi dia beli sudah untuk sekali beli untuk makan nanti lagi. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Cuman memang sekarang ini kan ada persoalan-persoalan di mana itu kontrol pemerintah keluarnya PP 28 tentang kesehatan. Jadi kan turunan dari Undang-Undang 27 tentang kesehatan. Itu ada mengenai apa misalnya makanan yang kadar gulanya tinggi kena cukai. Kan gitu. Jadi kena cukai itu. Karena apa? Maksudnya apa? Itu untuk pengendalian. Jadi cukai itu kan dulu kan hanya untuk rokok, alkohol. Sekarang makanan bergula tinggi kena cukai. Oh begitu? Ya, terus apa jenis deterjen kena cukai. Karena cukai. Kenapa itu? Karena itu deterjen itu merusak lingkungan. Oh, jadi gitu. Tujuannya pengendalian. Nah, pengendalian. Bukan soal main pajak gitu bukan, aja. Ini bukan. ada pertimbangan-pertimbangan di dalam membuat kebijakan publik terkait dengan pajak itu. Cukai itu tetap ada masukan kepada negara ketika mereka misalnya untuk MDK itu ya jadi minuman dalam kemasan. Ini kan ada nih. Nah, itu karena apa? Kenapa itu ada cukainya? Karena itu bagian dari ada ya unsur-unsur yang di dalam biota ini dalam minum air minum itu kan itu perlu dikendalikan. Ah, itu perlu dikendalikan. Pemerintah seperti itu karena ke depan itu masyarakat istilahnya masyarakat era post-truth ya, masyarakat yang canggih gitu, masyarakat yang sudah modern dalam ilmu sosiologi itu adalah masyarakat yang segala sesuatunya itu bergantung kepada ini apa ya ketepatan, kemudian apa namanya kecepatan, ada lagi ini higienis. Masyarakat kita itu berkembang ya. Iya berkembang. Perkembangan budaya. Jadi makanan saya apapun yang penting higienis sudah selesai. Di era sekarang ya. Di era sekarang. Kalau dulu yang penting warga. Penting warga. Kita zaman kita dulu sama masuk. Mana apa masuk mlebu itu sekarang. Generasi sekarang udah beda. Jadi sekarang higienis. Pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan lingkungan lebih canggih. Jadi karena dulu tahu kayak glukosa, makanan bergula, itu sekarang kan akibatnya ada diabetes. Indonesia kan diabetes nomor 3 di dunia. Iya. Sekarang ini bagaimana pengendalian. Terus namanya gagal ginjal dari apa itu sesungguhnya kan bukan dari obat-obat itu, bukan itu sesungguhnya dari gula yang memang tinggi di dalam makanan-makanan itu yang tidak terlalu. Nah, ini kan pemerintah lagi melalui PP 28 itu nanti fungsi dari BP POM, fungsi dari Kementerian Kesehatan, masyarakat sendiri, MUI kan punya itu semuanya harus secara bersama-sama sinergis untuk mengendalikan itu, mengendalikan makanan-makanan yang berbahaya untuk melindungi kan higienis tadi kan gitu. Itu. Jadi semuanya boleh, tetapi dengan pertimbangan bahwa kesehatan adalah the first pertama gitu. Kendalikan cukai. Kendalikan cukai, pengendalian cukai. Jadi ini yang menarik. Jadi besar tingginya daripada cukai itu terkait dengan kepentingan untuk apa gitu ya? Iya, kepentingan untuk apa? Kalau memang bukan berarti alkohol nggak boleh alkohol itu, cuman kan cukainya itu dibatasi, itu tinggi dibatasi. Dalam rangka pembatasan itu. Pembatasan itu. Jadi ininya harus jadi mahal harganya. Mahal dan pemerintah memperoleh gain kan, memperoleh pajak, tax kan gitu, retribusi dari itu. Nah, begitu. Terkait karena kita sudah masuk kesehatan, kebijakan publik kan luas ya. Bagaimana tentang masalah layanan kesehatan kita dengan BPJS yang katanya akan di apa? Nggak ada kelas ya apa? Ya, Kris itu, Kris. Apa namanya? Kris. Oh, nama saya. Kris. Nama programnya namanya programnya Kris. Namanya itu kan. Nah, di program Kris itu tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu apa itu? Itu semuanya kelas 3 semua. Jadi semuanya itu tanpa kelas. Jadi ini gini, model pertama ditemukan itu diterapkan di Thailand. Di Thailand itu semua diproteksi oleh negara. Kemudian masyarakat itu mau punya duit mau nggak punya duit urusan negara. Jadi semua
istilahnya dilayani lah gitu ya, tidak ada kalau mau menggunakan standar negara. Negara, cuman kan di Indonesia tidak. Ada kepentingan negara, ada kepentingan juga publiknya juga. Artinya kalau negara ya melalui BPJS itu toh, itulah BPJS itu. Tetapi ada kepentingan publiknya apa? Karena publik itu juga ada memproduksi obat-obat yang kategori herbal. Kan itu juga nggak bisa di BPJS-kan kan gitu. Jadi tapi dia tumbuh. Nah sekarang orang yang sakit itu sudah nggak ada alasan lagi rumah sakit kemudian ditolak ini karena yang bersangkutan miskin. Yang bersangkutan tidak ada. Wajib kalau ada melakukan itu rumah sakitnya kena sanksi. Sekarang itu langsung sanksinya kejam, lebih kejam sanksinya sekarang. Oh gitu ya? Iya, lebih kejam. Dengan sistem yang kris baru tadi. Oke. Itu. Sakit kejam. Sakit kejam. Meskipun itu tuh penolakan masih juga pro kontra kan. Kebijakan pasti misalnya ini kalau di rumah sakit Polri atau TNI, masa gue jenderal satu kamar dengan namanya kopral. Itu gimana itu? Ya, kan tetap bayar sendiri atau gimana? Tetap bayar. Kalau Anda mau seperti itu, silahkan Anda membayar lebih. Anda ditempatkan tempat lain. Tetapi pemerintah menyediakan sesuai standar. Jadi harga ini bagi yang ikut. Kalau memang ingin me-upgrade diri, pada waktu sakit itu bisa menambahkan dia sendiri. Tapi tetap dipotong yang itu, yang kris tadi. Sesuai itu. Nambah ya. Nambah lah kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau kelas 1 mau VIP aja tidak semua rumah sakit bisa. Dulu kan kelas 1 aja. Kelas 1 ya karena iurannya kelas 1 mahal. Kan gitu. Sekarang yang kelas 1 ya sama kan dengan yang kelas 3 sama. Pokoknya tanpa kelas lah. Konsepnya gotong royong. Kembali gotong royong lagi. Namanya kolaboratif sinergitas kalau bahasa kerennya. Ngerti dah? Artinya kebijakan publik adalah sudah semakin bagus, pelayanan publik semakin bagus, sehingga murah sandang, murah pangan, kang sarwo itu terwujud. Nah, itu terwujud. Sehingga cita-cita Pak Prabowo gawe rakyatnya gemuyu. Piye iso memimpin negara itu gawe gemuyu ning rakyat. Itu ya kira-kira. Ada yang Jawa istilahnya apa? Kalau pernah diomong adalah bunga semringah. Bunga. Semringah. Kalau bunga kan berarti gembira, bahagia. Jadi gembira itu bisa tertawa. Tidak lapar. Tidak mungkin orang lapar gembira. Gitu. Itu ya kira-kira. Sakit nggak gembira juga. Iya, tapi karena gini. Sehat. Waktu kita pandemi Covid, tidak ada di Indonesia itu orang mati karena kelaparan. Mati itu karena yang harus COVID. Diakui. Di Malaysia berapa orang meninggal? Di negara lain Brunei ada yang meninggal. Kita nggak ada. Padahal gotong royong itulah yang langsung nganterin ini obat-obatan namanya tele obat itu disampaikan juga nggak ada, kita nggak ada beritanya mati. Nah itu inilah kebijakan publik itu harus betul-betul berorientasi untuk kepentingan publik. Dan faktanya kebijakan publik sekarang ini sudah baik karena menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi 75% masih puas atas pelayanan publik, masih puas dengan pelayanan publik, dan semoga dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran semakin puas lagi sehingga di tahun pertama Pak Prabowo insya Allah menjadi 90%. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa di meja makan.